Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bung Arni. Bapak, Ibu guru serta tenaga pendidikan yang saya sayangi, perundungan itu perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Terlibat dalam bullying itu pertama tentunya yang melakukan bully, kemudian yang dibully, kemudian penonton, baik dia penonton aktif maupun penonton pasif, kemudian orang yang membela yang melakukan bully. Masalah yang timbul akibat bully itu pertama tentunya masalah fisik, adanya luka, masalah emosional, bisa depresi, masalah perilaku, mudah menyerang, masalah hidup, motivasi yang rendah. Ibu serta tenaga kependidikan yang saya cintai, bagaimana alur penanganan pelaporan kasus perundungan siswa di sekolah? Yang pertama, ketika siswa mengadu kepada kita, maka tentunya kita harus menerima laporan tersebut. Kemudian tentu kita segera datangi tempat perundungan itu. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikannya, tentu kita harus membawa perundungan itu kepada pihak sekolah, yaitu guru BP atau kepala sekolah bidang kesiswaan. Selanjutnya didokumentasikan, ini jangan lupa didokumentasikan, dan pihak sekolah melakukan intervensi. Setelah melakukan intervensi, kalau memang tidak selesai juga, tentu sekolah harus melaporkan kepada yang berwajib. Teknik mengurangi bullying. Pertama, kendalikan emosi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Dan yang ketiga, berdiskusi terhadap masalah yang dihadapi. Pak, Ibu guru serta karyawan yang saya hormati, ada beberapa mitos dalam bullying ini. Mitos bully itu keren, faktanya bully itu menyakitkan. Yang kedua, mitos bully itu mempererat hubungan pertemanan, nyatanya teman menjauh. Kemudian ada lagi mitos itu memperkuat mental, padahal menimbulkan dampak negatif bagi mental. Selanjutnya mitos itu menjadi pelestarian tradisi. Sepertinya dalam ospek zaman dulu ya Bapak Ibu ya, tapi alhamdulillah sekarang itu tidak ada lagi. Semoga kita bisa mencegah perundungan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis olahraga, fresh dong. Fresh dong. Ada yang ngantuk juga. Kali ini Ibu akan mensosialisasikan perundungan atau yang kamu kenal dengan bully. Kamu sebenarnya sudah tahu, tapi banyak di antara kamu itu yang masih mau membuli temannya. Padahal kamu udah tahu kalau membuli itu sebenarnya tidak boleh. Ada tebak-tebakan dulu. Satu saja. Kenapa dinamakan nasi goreng? Karena tidak lapar. Tadi kamu kenapa dinamakan nasi goreng? Iya lapar. Iya, ya boleh. Satu jawabannya itu boleh. Yang lainnya ada nggak? Karena digoreng. Mengapa Dina? Ini baru jawabannya karena lapar. Kenapa Dina makan nasi goreng? Jawabannya karena Dina. Tapi kalau pertanyaan ini dibutuhkan
melakukan perundungan. Di mana saja verbal, itu kata-kata, misalnya di tadi si Dias, ya langsung kalian sorakin. Ya sedikit banyaknya pasti dia merasa malu. Kemudian, nah malu banget malah katanya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam bully itu? Ya, yang pertama yang melakukan bully, terus yang kedua yang dibully, terus yang keempat penonton aktif sama penonton aktif pasif. Nah, yang kelima penonton pasif, yang keenamnya ada pembela. Pembela. Jadi kalau ada pembulian bukan berarti kayak tadi yang ngebully ini dia, bukan berarti dia doang yang termasuk pembulian. Kamu ikut menertawakan berarti kamu juga termasuk membuli dia. Kamu nonton diam aja berarti kamu juga menonton ini. Kamu juga tertawa-tawa berarti kamu juga menertawakan dia, membuli dia juga. Ya, kemudian si Satrio misalnya ngebela dia, berarti Satrio juga sudah membuli dia. Misalnya, alah, siapa tadi namanya? Yes. Nah, alah Dias gitu aja kamu marah, biasa aja kali. Nah, berarti Satrio juga karena membela dia. Juga termasuk orang yang membuli. Ya, jadi jangan macam-macam dengan bully-membuli ini karena akan berakibat fatal. Jadi sekali lagi, kalau kalian melihat orang dibully, jangan ikutan membuli. Kalau ikutan namanya kamu aktif. Jangan pula kamu menonton saja, namanya kamu pasif. Jangan pula kamu membela orang yang membuli, namanya kamu pembela orang yang membuli. Kasihan orang yang dibulinya. Masalah apa yang timbul? Apa seseorang itu apabila seseorang itu dibully? Yang pertama, dengan masalah fisik, yaitu bisa jadi luka, memar, cacat, dan sebagainya. Yang kedua, ada masalah emosional, depresi, resah, penyakit diri sendiri, atau yang lebih parah, bunuh diri. Yang ketiga, ada masalah perilaku, yaitu mudah menyerang dan membalas dendam. Dan terakhir, yaitu bisa menyebabkan kualitas hidup yang rendah dan karir diri dari masyarakat. ya pengen nggak kalian kayak seperti ini temannya? Pengen nggak? Enggak, makanya jangan suka. Kasihan temennya. Ya Aji ini suka banget. Tadi saya lihat paling kencang ngebully si dia kan. Kenapa? Saya yakin dia sering dibully. Ya, nggak boleh begitu. Bagaimana caranya supaya kamu itu tidak termasuk orang yang membuli? Apakah pembuli aktif, penonton pasif, atau pembela? Tanya. Siswa menyaksikan, ya, kemudian kamu lapor. Lapor ke siapa? Sekurang-kurangnya di sini kan standby wali kelas dan guru piket atau BK. Standby. Guru piket kita tuh 5 loh satu hari. Wali kelas dari 5 hari. Guru BK-nya juga 5 hari. Supaya kamu nggak terlibat. Nah nanti oleh guru diapain? Menerima laporan. Catat. Terus kalau udah diterima, nih segera turun. Siapa tadi? Kayak kemarin si ini anak datang ke ibu langsung. Ibu datangkan ke sini. Kemudian kalau nggak bisa ditangani secara mandiri oleh ibu sendiri, tentu harus ke sini. Terjadi kepada pihak sekolah. Siapa itu pihak sekolah? Ya BK. Kalau guru, wali kelas nggak bisa menangani. BK. Nah kalau nanti pihak sekolah mencatat, mendokumentasikan. Jangan bilang, nah apa sih dikit-dikit 10.000, dikit-dikit apa itu namanya? Stempel materai 10.000. Wajib ini disuruh nih mendokumentasikan. Nah kalau sudah dapat dokumentasikan, sekolah melakukan intervensi. Tanyain apa yang terjadi, tanyain apa yang terjadi. Nah kalau udah ditangani oleh sekolah, ya merujuk kalau misalnya tidak tercipta musyawarah,
maka yang orang tersebut akan dilaporkan ke lembaga lain. Siapa? Ya misalnya polisi. Bapak Ibu, di sini saya akan menyarankan pertama, semoga ada layanan pengaduan kekerasan media bagi siswa untuk melaporkan bully yang mereka hadapi. Kemudian memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban secepatnya. Selanjutnya saya berharap pendidik dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan dengan perilaku positif tanpa kekerasan. Jangan lupa pula kita selalu bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif antara siswa, orang tua, serta guru. Teramat penting juga, mari kita sama-sama membuat kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Mencegah perundungan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe. Ya.